Selamat datang di video VKN Washington DC. Selamat menyaksikan. Visitasi Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 20 Kementerian Perhubungan ini sungguh luar biasa bagi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, karena kami bisa menjadi bagian cerita pendidikan para pemimpin Indonesia di masa depan. Ibu kota negara Amerika Serikat yang sering disebut dengan DC atau Washington DC merupakan pusat pemerintahan yang memiliki luas wilayah sebesar 177 km persegi dengan populasi penduduk sejumlah 692.683 jiwa di tahun 2019. Pandemi COVID yang menyebar di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 mengakibatkan lebih dari 33 juta kasus berdampak di seluruh Amerika. Kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor keamanan dan sektor transportasi. Namun semua dapat diatasi secara terintegrasi dengan baik di Amerika Serikat dan bisa menjadi role model untuk diterapkan di Indonesia. Saya atas nama Washington DC, Brigjen Pol Ari Laksmana Wijaya. Banyaknya jumlah kasus mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Grafik berikut menunjukkan bahwa terdapat penurunan pengguna transportasi umum secara signifikan di masa pandemi. Begitu juga dengan sektor penerbangan yang mengalami penurunan disebabkan oleh larangan melakukan perjalanan. Aktivitas perjalanan di Washington DC telah 100% beroperasi sejak 11 Juni 2021. Selaku tuan rumah, kami bangga dengan para peserta yang aktif dan penuh semangat dalam menggali ilmu pengetahuan tentang transportasi khususnya dan ilmu-ilmu penting lainnya. Kami percaya di Washington DC banyak hal yang saudara-saudara dapat pelajari sebagai pengalaman yang baik dan selanjutnya untuk diterapkan di Indonesia. Kami percaya pasti sekembalinya dari Washington DC, saudara-saudara mampu menjadi agen perubahan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Selain penerbangan, transportasi kereta api juga sedikit demi sedikit mulai berjalan dengan adanya kebijakan. Tidak hanya Amerika Serikat, Indonesia pun memiliki kebijakan tersendiri untuk penanganan COVID baik di bidang kereta api maupun penerbangan udara. Beberapa kebijakan dan sanksi diterapkan pemerintah Amerika Serikat pada sektor kereta api untuk perjalanan domestik dan internasional. Kebijakan strategi, kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dalam menangani COVID-19 dimulai dari masa jabatan Donald Trump.
Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan dunia, tidak terkecuali Amerika Serikat. Sarana transportasi publik menjadi salah satu sarana yang sangat potensial akan penularan COVID-19. Oleh karenanya, orang yang biasa menggunakan transportasi publik beralih menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan jasa free to move. Sektor transportasi darat dan perairan juga mengalami beberapa dampak. Berikut di antaranya. Berikut adalah upaya terobosan yang dilakukan oleh Federal Amerika untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang pertama, kebijakan Stay at Home DC. Yang kedua, pada transportasi darat melalui adanya Undang-Undang CARES, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security, yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 27 Maret 2020. Pada transportasi laut antara lain menyusun sebuah rancangan undang-undang yang diperkenalkan pada 9 Juli 2021. Selanjutnya, adanya American Rescue Plan Act 2021. Dan yang terakhir, American Job Plan yang disahkan oleh Presiden Joe Biden pada 31 Maret 2021. Beberapa kebijakan juga dilakukan untuk tetap mendorong keberlangsungan operator transportasi. Yang pertama, stimulus yang diberikan pada operator transportasi. Relaksasi pajak. Relaksasi kredit berjalan. Bantuan finansial untuk para pekerja sektor transportasi berupa bantuan kesehatan dan tunjangan pekerja yang dirumahkan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten pada pengguna jasa transportasi. Pendapatan dari denda digunakan untuk pembiayaan stimulus maupun bantuan finansial di sektor transportasi. Dan digitalisasi proses perjalanan. Akhirnya, selamat melanjutkan diklat PKN tingkat 2 ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita. Salam sehat. Dan salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian video dari PKN Washington DC. Terima kasih.